Hai Technical Audience, perkenalkan nama saya Tony Senohartono, saya di Microsoft sebagai National Technology Officer. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai komputasi awan atau dikenal juga sebagai cloud computing. Session ini akan terdiri dari beberapa session yang pendek-pendek. Yang bagian pertama ini saya akan membicarakan mengenai pendahuluan dari komputasi awan. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai sindrom kereta kuda. Jadi sindrom kereta kuda ini adalah satu sindrom yang mungkin bisa terjadi juga dengan adanya era komputasi awan ini, di mana setiap orang itu baru mendengar mengenai komputasi awan dan belum mengerti betul mengenai komputasi awan itu sebetulnya apa. Jadi kejadian yang sama itu pernah terjadi dulu sekali pada saat orang membuat mobil pada pertama kalinya. Jadi dulu yang namanya kereta itu ditarik oleh kuda. Pada suatu saat kuda ini akan digantikan oleh mesin. Jadi kita akan menemukan mobil generasi pertama. Nah, waktu itu ada survei. Henry Ford waktu itu melakukan survei, dia tanya ke para pelanggan. Jadi kalau para pelanggan ditanya mengenai mobil, yang mereka bilang adalah pelanggan ingin kereta yang cepat, ingin kuda yang lebih cepat. Jadi maksudnya tetap kereta yang ditarik oleh kuda meskipun ditanyainya mobil. Nah, kemudian kalau dari bank analis yang ditanya, mereka bilang katanya mobil itu hanyalah ide yang iseng aja. Jadi yang lebih pasti itu kita tetap perlu kuda. Nah, kemudian kalau para engineer yang ditanya, mereka itu selalu ingin mendesain, atau mereka dalam desainnya itu selalu membuat kereta dengan tempat cambuk untuk kuda, meskipun pada saat itu sudah tidak ada lagi kuda. Jadi mereka lakukan itu selama 6-7 tahun pertama. Kalau dilihat dari sisi marketing dan finance, itu mereka berpendapat bahwa jumlah unit yang terjual tidak akan pernah melebihi 1 juta unit karena keterbatasan kusir yang baik. Jadi ini Daimler Chrysler waktu itu bilang bahwa penjualan mobil itu terbatas oleh jumlahnya kusir atau pengemudi yang baik. Cuman sekarang kita ketahui bahwa jumlah kendaraan itu sudah jauh melebihi angka 1 juta ini. Sekarang sudah dicapai lebih dari 600 juta kendaraan, di mana pada tahun 1918 juga sudah ada 8 juta, lebih dari 8 juta kendaraan. Jadi semua prediksi ini meleset. Nah, kita sekarang mengalami hal yang mirip dengan adanya cloud computing ini. Kalau orang ditanya tentang cloud computing, itu ada banyak pendapat mengenai cloud, tetapi tidak semuanya itu tepat. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini yang namanya cloud computing atau komputasi awan ini sendiri merupakan satu perubahan yang sangat besar. Kalau kita lihat perubahan ketiga ya dari dunia IT. Jadi yang pertama dulu, era yang pertama adalah era mainframe, di mana pada saat itu komputasi yang kapasitasnya besar itu terpusat, tersentralisasi, di mana setiap orang mengakses komputasi ini menggunakan thin client. Jadi thin client ini merupakan komputer dumb terminal yang tidak bisa melakukan apapun tanpa mainframe itu. Jadi dia kayak perangkat input-output yang dummy. Dari sisi ekonomi, yang namanya mainframe itu sangat optimize untuk efisiensi. Jadi orang menggunakan mainframe dengan cara yang sangat seoptimal mungkin karena biaya mainframe itu sendiri sangat mahal. Nah, kemudian era yang kedua adalah yang disebut sebagai era client server. Jadi era client server ini menandai berakhirnya era mainframe, di mana di era client server ini PC dan server itu digunakan secara terdistribusi. Jadi PC dan server itu memiliki daya komputasi yang jauh lebih kecil dari mainframe, tetapi karena penggunaannya secara terdistribusi, mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, menggantikan mainframe. Client server ini sangat optimum untuk agility, jadi sangat fleksibel sekali, sangat mudah di deploy atau dipasang dimanapun karena ukurannya kecil, dayanya juga kecil, dan biayanya juga rendah. Nah, belakangan ini muncul yang namanya teknologi awan, atau disebut juga cloud computing. Ini menandakan gelombang ketiga. Jadi yang namanya cloud computing atau komputasi awan ini sebetulnya terdiri dari banyak pusat-pusat pengolahan data atau data center. Pada umumnya perangkat-perangkat yang digunakan itu adalah perangkat-perangkat kecil yang disusun sedemikian rupa dalam jumlah yang masif besar ya,
sedangkan diaksesnya menggunakan teknologi internet. Jadi kalau dari sisi efisiensi dan kemudahan pakai, ini yang namanya cloud computing ini yang mengubah paradigma sekarang. Itu sangat-sangat mudah kalau kita memiliki satu layanan yang baru dan ingin mempergunakan layanan cloud atau layanan awan ini. Itu sangat mudah. Jadi kita tinggal masuk ke salah satu penyedia layanan awan, kemudian dari situ kita tinggal registrasi layanan apa yang kita inginkan, dan dalam hitungan menit maka layanan itu akan tersedia. Jadi ini yang sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan era mainframe dan client server. Ini satu sumber yang diambil dari Gartner. Jadi Gartner itu bilang bahwa komputasi awan adalah satu tren yang tidak bisa dihindari. Ada banyak sekali aplikasi awan, tetapi hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja yang bisa mencapai kematangan dan mendorong produktivitas. Ini adalah siklus hidup dari suatu aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang baru itu terletak di sebelah kiri dan dia naik ke atas. Ini aplikasi yang terletak di sini, dia hanyalah pada umumnya berupa hype ya, atau orang menaruh harapan yang sangat luar biasa besar sekali di sini. Tetapi belum tentu aplikasi itu akan hidup terus. Jadi begitu mencapai siklus tertentu maka aplikasi ini akan turun. Ada yang aplikasi tersebut kemudian mati dan sebagainya. Nah, termasuk aplikasi-aplikasi awan. Saat ini aplikasi yang sudah mencapai siklus maturity atau kematangan itu ada beberapa, kayak misalnya IaaS itu infrastructure sebagai service, kemudian SaaS atau software sebagai service, dan virtualisasi. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang mencapai tingkat kematangan dari sekian banyak aplikasi tersebut.